Oke, kita akan mencicipi dikit rasa air terjun ini apakah benar-benar pahit. Ya, ternyata dingin, kirain panas. Nah ini dia. Oke. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara Wiprasetya. Sekarang aku ada di Paal Tuding, lur. Ini adalah area parkir untuk wisata pendakian Kawah Ijen. Dan ini ada parkiran motor di sini. Ada warung-warung juga. Dan ini masuk Bondowoso, lur. Jadi yang belum tahu, Kawah Ijen itu walaupun seringnya pada kalau ke Banyuwangi mana Kawah Ijen, tapi ini sebenarnya masuk Bondowoso. Kawah Ijen. Ini Paal Tuding. Ini dia. Oke. Saatnya balik. Nah, ini ada tulisannya Welcome to Bondowoso Ijen Geopark. Jadi ada dua pintu masuk ke Kawah Ijen. Yang pertama itu via Banyuwangi, yang kemarin di videoku sebelumnya, beberapa videoku sebelumnya itu. Nah, itu yang biasanya orang-orang kebanyakan lewat untuk ke Kawah Ijen. Kemudian ada lewat Bondowoso. Nah, ini yang lewat yang punya daerahnya ya. Ya kalau menurutku kurang populer sih, padahal lebih kata petugasnya itu lebih enak lewat Bondowoso daripada lewat Kawah Ijen. Sepalam itu, aduh, lewat Banyuwangi Kawah Ijen itu takut aku, lur. Dan ini perjalanan pulang. Ini aku masih dalam rangka mudik di Lumajang ya. Ini lebih dari seminggu Lebaran. Jadi arus mudik udah selesai. Nah, ini aku masih ada di Jawa Timur. Jadi belum kembali ke Jawa Tengah ya, lur. Mohon maaf yang udah menantikan video di Jawa Tengah. Tunggu aku kembali dulu. Nah, ini jalan menuju Kawah Ijen via Bondowoso. Dan ini kali ini aku akan mampir juga ke beberapa tempat wisata yang ada di Geopark Ijen ini. Tadi aku dikasih tahu petugas, pokoknya orang sana itu deket sini ada air terjun Kali Pait, Sungai Pait, rasanya pahit. Jadi air terjun belerang, lur. Oh, sepertinya menyenangkan sekali. Seperti apa nanti? Nah, itu dia, ada Kawah Wurung juga. Aku akan ke sana juga nanti, insya Allah. Jadi Bondowoso tuh bagus-bagus ya, lur, tempat wisatanya ya. Kawah Ijen ini masuk Bondowoso sebenarnya, tapi entah kenapa lebih populer kalau lewat Banyuwangi. Karena Banyuwangi sendiri juga destinasi wisata populer ya, tempat orang nyebrang mau ke Bali itu. Padahal sebenarnya kalau pengen bikin paket wisata tour itu, misal dari Surabaya kan pusatnya Jawa Timur, Surabaya, kemudian Bondowoso dulu. Nah, itu bisa explore Kawah Wurung dan air terjun Kali Pait, kemudian Ijen. Nah, kemudian turun via Banyuwangi, kemudian nyebrang ke Bali, kayak gitu. Atau bisa explore Banyuwangi sebelum nyebrang ke Bali. Di sebelah kiri ada bunga-bunga matahari yang indah. Bukan bunga matahari ya, itu yang kalau dijadiin madu pahit itu loh. bukan matahari, sorry, lupa namanya. Ini bunga apa? Nah, ini kalau lewat Bondowoso itu kita akan disuguhkan dengan alam yang indah, lur. Benang alam yang indah, Geopark Ijen. Mungkin ini yang bikin apa ya, orang-orang tuh kalau dari Banyuwangi kan bisa lewat malam-malam walaupun harus lewat hutan. Tapi kalau dari Bondowoso harus membelah bentang alam yang sangat luas kayak gini, mungkin takut. Ini juga nggak ada lampunya. Tapi kalau kata petugasnya jalannya tuh lebih menanjak yang via Banyuwangi ya. Bolong-bolong juga tadi yang via Banyuwangi. Sebelumnya aku pernah ke Kawah Wurung dan indah sekali, lur. Kawah Ijen kelihatan juga dari Kawah Wurung kalau pas cuaca cerah. Tapi ini kalau pas musim kemarau itu kayak di Afrika, sabana Kawah Wurung. Explore Bondowoso. Bondowoso itu anunya apa? Semboyannya apa, lur? Monggo yang tahu dikasih tahu aku ya. Itu ada air terjun Kali Pait, ternyata udah sampai. Ada di pinggir jalan, lur. Bujuku masih ngerteni pertama. Kita akan cicipi apakah beneran pahit air terjunnya. Oke, tepat di pinggir jalan kata petugasnya juga. Nah, berarti itu. Ini ada sebuah jembatan, harus pelan-pelan.
Ada beberapa tempat yang dikasih pagar kawat, rawan kebakaran hutan juga sini. Oke. Nah itu ada pelang kayaknya menuju Kali Pait. Kita akan saksikan, kita akan belok ke kanan. Oh ini dia ada mobil-mobil yang berkunjung. Ijen Asid Crater Lake. Ini dia. Oh itu dia. Oh sampai lur. Parkirnya kayaknya di sini aja. Oke. Kita akan jalan ke sana. Bismillah. Yes, parkirnya ini ya. Oke. Ini karena perjalanannya masih pendek, aku satuin sama explore Kali Pait juga ya. Oke lur, dari parkiran kita akan masuk. Ini dulur-dulur dari Klaten juga, ini Jawa Tengah. Bapaknya yang turun dari mobil ini, Jatinom. Monggo Pak. Gih, Mas ya Pak Yanto. Ini jauh-jauh dari Klaten, explore Ijen dan Bondowoso. Ya sama Pak, kalau tak ada mereka nih. Monggo. Gih. Wah, ketemu sedulur dari dekat rumah. Oh ini di kawat. Kok orang di gerbang sekalian ya? Oke, ini itu masuk. Oke lur, kita akan melihat penjelasan geosite Kali Pait ini, aliran asam. Nah ini lokasinya Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Hulu limpasan air dari Danau Kawah Ijen. Jadi ini ya, sulfat, klorida, fluoride, senyawa pokoknya asam gitu lah. Asam bukan asam. Oke, ini ya pokoknya. Jadi itu air terjunnya, hulunya itu dari Kawah Ijen. Jadi Kawah Ijen ini kan ada danau kawahnya. Danau Kawah itu alirnya mengalir, kemudian ini mengalir ke air terjun Kali Pait ini. Wow, menarik sekali. Di videoku sebelumnya kan ada di Kawah Ijen. Jadi ini masih berhubungan dengan Kawah Ijen, Danau Kawah Ijen penjelasannya. Jadi ini dari dinding Kawah Ijen sisi barat daya. Ada bendungan ternyata pada 1921, bisa dibaca ini. Oh iya. Ini sulfatnya konsentrasinya tinggi, membentuk gipsum. Kita akan rasakan sendiri air terjunnya apakah pahit. Oh itu dia bojoku. Oh ditinggal. Kirain air terjun belerang, tapi ternyata warnanya hijau seperti air dari apa? Kawah Ijen. Oh ninggali. Ini lur. Tidak seger ya. Iya. Boleh mendekat ya? Oke, aku akan mendekat coba untuk mengecek airnya. Jadi kalau dulur-dulur melihat videoku di Kawah Ijen, itu saya saksikan air danau yang warnanya hijau, mengandung gipsum katanya di penjelasan tadi. Dan ini airnya juga masih sama warnanya dengan Kawah Ijen. Ini tak cekel tanganku ngelotok ora ya. Ditarik dari tengkorak kan. Gak lucu. Oke. Kita akan saksikan yang di sana aja, yang lebih hijau. Ini masih bau-bau Kawah Ijen, bau belerang juga masih ada. Ini dia lur. Kayak limbah, tapi ini hasil dari alam. Baunya masih belerang lur. Oke, kita akan mencicipi dikit rasa air terjun ini, apakah benar-benar pahit? Ya. Ternyata dingin, kirain panas. Nah ini dia. Oke. Rasanya itu asam. Iya, asam. Asam, rasanya asam. Bukan rasa asam buah ya, asam, tapi kecut gimana itu loh. Kecut pahit. Kayak ini kandungan apa belerangnya tuh tinggi, makanya pahit. Oh iya. Langsung nanti kecemplung kamera nih. Ternyata airnya dingin. Mungkin karena udah mengalir ya dari jauh ya. Iki unyonya, awas. Jadi bisa disebut apa ya? Air terjun Kali Asam. Tapi ya agak ada pahit-pahitnya juga sih.
Tadi aku cuman dulit dikit banget. Itu rasanya asamnya menyebar di lidah. Sungguh salah satu air terjun yang unik juga di Bondowoso. Tapi tadi kok anu ya, kayak ada pagar kawat berduri ya. Nggak tahu apakah ini, tapi ada pelang tulisannya Kali Pait gitu. Kalau ada larangan kan berarti ada tulisan dilarang masuk, tapi ini boleh dikunjungi. Ya ini nyonya pakaiannya, bajunya sama warnanya dengan sungai air terjunnya. Hah? Iya. Gak pengen dulit, ngerasain. Gimana rasanya? Asam pahit. Sini woy. Oh, nyonya aku pengen nyoba. Bismillah. Ya kan, asam mana pahit-pahitnya. Iya. Oke, jadi ini ada di salah satu bagian negeri ini ada danau warna hijau kayak gini, membentuk gipsum ini, jadi ada mineralnya banyak ini. Oke. Jadi air terjun ini bisa disaksikan kalau dulur-dulur berkendara dari menuju Kawah Ijen dari Bondowoso, atau kalau mau ke Bondowoso dari mana? Dari Kawah Ijen via Bondowoso gitu. Dan kalau dulur-dulur yang dari Banyuwangi pengen melihat air terjun ini, itu bisa lurus terus ke arah Bondowoso. Ini cuma deket kok, 5 menit aja dari Pal Tuding. Jadi unik sekali ya lur. Jadi dulur, aku ini baca berita di kompas.com kalau ternyata dulu tempat ini tuh nggak boleh dimasuki karena masuk cagar alam, tapi sekarang jadi taman wisata alam sehingga bisa dimasuki wisatawan sejak tahun 2020. Tapi ya jadi ada vandalisme gitu di sini. Jadi untuk pengunjung yang datang ke sini diminta untuk jangan vandalisme, jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Maka dari itu kan dulu aku sempat penasaran juga kan, ini kok boleh masuk enggak? Tapi ternyata aku baca di berita tadi itu udah boleh dimasuki pengunjung karena jadi taman wisata alam gitu. Jadi bukan cagar alam lagi. Nah, itu butuh kesadaran pengunjung sih kalau udah gitu. Udah boleh dikunjungi wisatawan ya, jangan dirusak, harus dijaga keasriannya. Jangan vandalisme, jangan buang sampah sembarangan ya, oke? Dan dulur, jadi aliran sungai dari air terjun Kali Pait ini nanti akan bermuara di air terjun Belawan. Jaraknya 8 km dari Gunung Ijen ini. Dan kemudian bertemu dengan dua aliran sungai lain, yaitu Girimulyo dan sungai dari daerah Pedati, Desa Kalianyar. Jadi ini akan bergabung dengan dua aliran sungai lainnya ya. Dan oke lur, makin siang makin banyak pengunjungnya. Dan ini dia air terjun Kali Pait di Bondowoso ya, penjelasanku tadi. Dan sekarang akan lanjut perjalanan menuju Kawah Wurung. Ini tempatnya dekat dengan jalan utama. Dan itu dia jalannya, itu motorku di sana. Jadi tempat parkirnya deket ya dengan titik air terjunnya. Jadi monggo dulur-dulur yang mau ke Kawah Ijen via Bondowoso bisa mampir ke sini, atau dari Kawah Ijen mau turun via Bondowoso bisa mampir sini. Oke lur, itu dia perjalanan kami di air terjun Kali Pait Bondowoso. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.